pertanyaan selanjutnya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu ya. Assalamualaikum. Saya seorang janda dan saya suka pada seorang duda. Mana? Saya seorang janda dan saya suka sama seorang duda Bu ya. Saya ingin menikah dengan beliau, tapi bapak saya tidak setuju Bu ya. Kemudian kami menikah siri. Apakah kami berdosa Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hubungkan dengan judul topik yang kita angkat hari ini. Di dalam masalah fikih, urusan menghalalkan pernikahan itu begitu mudahnya. Akan tapi jangan lupa, nikah bukan hanya urusan halal, tapi di sana ada keberkahan. Ibunda kita tinggal, ayahanda kita tinggal. Hei anakku yang ganteng, yang soleh, jangan mau kamu menikah dengan perempuan yang katanya cinta kepadamu sementara bapak ibunya nggak setuju, masih nekat. Tolong bang nikahin saya, aku cinta abang nih. Tapi ibu nggak setuju, nggak apa-apa, yang penting kan kita kan yang jalani. Awas, hei anakku yang ganteng, ibunya sudah punya jasa sebanyak itu aja ditinggalkan, apalagi dirimu yang belum ada bukti jasa, kamu akan ditinggal juga nanti oleh perempuan itu. Itu rendah tuh perempuan, paham ya? Ibunya saja ditinggal, bayangkan ibunya yang nyusui, yang biayai, yang gedekan, ditinggal. Apalagi kamu baru kenal. Jangan mau perempuan kayak begitu. Hei anakku yang cantik, yang soleha, ada laki-laki mau menikah denganmu sementara bapak ibunya nggak setuju, kau masih nekat, petualang cinta. Yang penting kan kita yang menjalani. Biarin bapak ibu nggak setuju, wah hati-hati. Ibunya saja dikejemin kayak begitu, apalagi kamu. Bisa saja nikah seminggu kau ditinggal juga. Ada yang lebih disenangi lagi, karena pak wataknya sudah jelek. Jangan mau. Ini nasihat. Persetujuan orang tua adalah penting, kecuali ada namanya wali adl, orang tua yang repot, anak perempuannya sudah ketemu orang yang sekufu, yang layak untuknya, sementara anak perempuannya sudah butuh nikah, kok bapak ibunya tidak mau menikahkan dan tidak mau mencarikan pasangan, alasannya hanya pokoknya aku tidak mau, maka orang tua boleh dilanggar karena wali adl. Maka kami himbau kepada para orang tua agar sadar bahwasanya, ingat, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, hei para ibu, para bapak, tapi ingat, pandang anakmu sebagai seorang pria yang sudah gede, dia punya kebutuhan yang sangat khusus. Nabi pernah mendoakan, Allah maskub man syakku ala ummati. Nabi mendoakan kalau ada orang tua mempersulit pernikahan anak-anaknya, didoakan semoga Allah mempersulit urusannya. Makanya saya Bu jadi guru gak gampangin urusan nikah Bu. Kalau tahu ceritanya pernikahan Al-Bahjah, kamu nikah sekarang, mau nikah umur berapa ya, paling gampang nikah di sana Bu. Ada umur 17 nikah, 18 nikah, gampang nikah. Bahkan tidak usah lama-lama tunangan, hari ini lamaran, besok nikah. Hari ini setuju, besok nikah. Ngapain dipersulit? Karena saya takut dipersulit oleh Allah nanti. Makanya dekat-dekat Buya biar cepat nikah nanti itu. Yang lambat-lambat itu. Nggak, ini nasihat. Ibu jangan persulit urusan pernikahan. Ini adalah nasihat secara umum. Baik, seorang wanita, seorang janda berkata, aku tuh suka. Saya nasihati masalah suka. Jangan seksa dirimu dengan kalimat suka dan cinta. Itulah sebab awal permulaan durhaka kepada orang tua. Lihat, gara-gara sudah mencintai seseorang, itu orang tua ditinggal itu. Coba, kalau bukan karena cinta yang haram, nggak mungkin meninggalkan orang tuanya. Coba kalau janda yang tadi saya doain, semoga itu jadi janda solehah. Kalau ada seorang perempuan yang baik-baik, di hatinya belum terikat dengan seorang pria, kalau dia ngomong kepada ibunya, Umi bolehkah saya nikah dengan dia, uminya ngomong, jangan nak, tenang. Tapi gara-gara itu sudah kena jatuh cinta itu, kena panah asmara. Lihat, gula Jawa rasa coklat, kalau nggak dia nggak mau, dunia seluas daun kelor. Waduh, istilahnya sumpek semuanya itu. Lihat, kalau nggak dia nggak mau, sudah bilang uminya, jangan neng, diam-diam lari nikah siri.
Urusan pernikahan mah gampang, pergi lebih dari 2 marhalah selesai, lebih dari 80 itu dinikahkan siapa saja sah di sana, wali ditinggal. Dalam mazhab Syafi'i masalah ngesahkan pernikahan gampang, tapi berkah dari orang tua itu penting. Dia akan tanya hanya sah nikah ya sah-sah saja asalkan memenuhi syarat dan aturannya dengan 2 saksi, wali kalau wali tidak ada bisa wali hakim karena sudah lebih dari 2 marhalah. Bisa menikahkan dengan gampang, cuman karena babnya adalah bab berbakti pada orang tua hari ini, saya nasihati semuanya, takut terjadi pada adik-adikku semuanya ini. Tak nasihati sekalian sekarang, karena biar pertanyaannya ini, gara-gara pernikahan ini, gara-gara begini ini banyak, gara-gara jatuh cinta, dunia hanya ada dia, kalau nggak dengan dia mending nggak nikah mah, kapok kalau nggak nikah beneran ya. Ini model-model orang zaman sekarang ini, lihat, bakal sengsara nanti itu. Cuman dia bertanya apakah sah, pernikahannya sah. Lalu bagaimana sudah terjadi seperti saya, janda yang tadi itu? Baik, sekarang kamu bayar dengan mengabdi yang sesungguhnya kepada bapak ibumu. Karena pun sudah terjadi mungkin di antara yang hadirnya ada yang nikah dengan cara yang seperti itu. Yang lalu biar berlalu, urusanmu adalah masa depan. Sekarang Anda bayar dengan mengabdi kepada orang tua dengan sesungguhnya. Sudahlah, anda harus menyesal. Aku dulu menikah dengan memaksa, orang tua nggak setuju, aku paksa. Saya nyesal hari ini. Baik, penyesalanmu harus kau wujudkan dalam bentuk pengabdian. Allah Maha Pengampun. Bagi yang bertanya, asalkan sudah memenuhi syarat dinikah oleh seorang alim, nanti pernikahan anda insya Allah sudah sah. Cuman bagi yang bertanya tadi, kalau anda ingin cari ridho orang tua, tetap harus anda cari keridhaan orang tua. Berusahalah, minta maaf dan seterusnya. Ajari suamimu untuk mengabdi secara sesungguhnya. Kalau engkau tidak segera punya niat untuk mengabdi kepada orang tua dan berbakti kepada orang tua, takut musibah buru-buru datang, anda dibuang, ditinggal. Ada kasus begitu, setelah sebulan bu ya, nggak datang-datang suami saya. Nah itu biasanya gara-gara sembunyi nikahnya. Kemudian saya lanjutkan nasihat untuk adik-adik putriku, upayakan dalam pernikahan itu segera diurus tentang surat, untuk menjaga hakmu wahai anak-anakku semuanya. Memang ada sebagian wanita yang dengan sukarela dinikahi tanpa surat nikah karena kebutuhan pribadinya, itu adalah orang punya hajat khusus. Tapi secara normal tetap kami himbau agar dengan surat yang benar. Karena apa? Takut nanti terjadi kezaliman. Cuman ada memang seorang wanita, nggak apa-apa nggak pakai surat, yang penting aku halal denganmu dan aku pun juga tidak menuntut warisan darimu, karena aku sudah cukup hanya karena kebutuhan. Ini haknya dia, seorang wanita. Cuman demi keamananmu wahai anak gadis, anak perempuan, surat itu penting. Sebab begini, kadang kalau sudah nikah nggak pakai surat nikah, ditinggal sama suaminya, bingung, belum dicerai mau nikah lagi nggak bisa. Mau datang ke mahkamah, mahkamah ketawa. Waktu kamu senang kamu nggak datang ke sini, giliran kamu susah ke sini. Hah? Ini begituin nanti, nggak ada suratnya, gimana mahkamah bisa mencerai? Ini adalah nasihat untuk semuanya. Baik, tapi intinya harus kami arahkan kepada keridhaan orang tua. Tolong ya, kalau menikah ridho orang tua. Bahkan alangkah bijaknya seorang anak muda yang soleh, kalau seandainya dia punya pandangan, jangan sampai keburu jatuh cinta. Kalau sudah keburu jatuh cinta itu banyak bohong kepada orang tua. Kalau punya pandangan pun begini, kalau tanya ke ibunya, kan dia anak soleh, Abah, Umi, ada apa nak? Abah punya calon enggak buat saya? Kalau ternyata Abah sudah punya, dia tidak bakal mengajukan calonnya. Ini anak yang bijak. Abah punya calon buat saya atau tidak? Oh enggak nak. Nah, kalau Abah enggak punya calon, kira-kira Abah cocok enggak dengan siapa? Ini loh anaknya begini-begini. Tidak maksa, belum apa-apa, pokoknya aku menikah dengan dia loh Bah ya. Kalau enggak saya mending enggak usah nikah. Nah ini model apa ini? Baik ya. Semoga Allah menjaga kita sehingga kita bisa tetap berbakti pada orang tua. Wallahu a'lam.